Tim kuasa hukum Cuminem, Amsir Sapernong, dan rombongan mendatangi kantor ATR BPN Kabupaten Cilacap dengan tujuan meminta bantuan kepada BPN Cilacap untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak Jaminem, warga Dusun Winong, Desa Sarang Kesugihan, dan tim kuasa hukumnya dengan S2P PLTU Cilacap, PPWS Rayu Opak, PUPR Kabupaten Cilacap, Pemerintah Desa Sarang Kesugihan. Senin 26 Juni 2023. Diketahui bahwa dari sertifikat hak milik nomor 1888 yang terletak di Jalan Laut Desa Sarang Kecamatan Kesugihan dengan luas 3.882 meter persegi dan baru diterbayarkan oleh PT S2P PLTU Cilacap seluas 3.235 meter persegi, sehingga diduga masih belum terbayarkan oleh S2P PLTU Cilacap seluas 647 meter persegi. Kepala ATR BPN Kantah Cilacap, Karsono, melalui kasih survei dan pemetaan Abdul Latif mengatakan bahwa permasalahan ini berlangsung pada tahun 2020. Dari pembahasan tadi terjadi kesepakatan bahwa pihak ATR BPN mau mengundang semua pihak yang terkait. Rencananya tanggal 4 Juli 2023 akan mengundang S2P PLTU Cilacap, PPWS Rayu Opak, PUPR Cilacap, dan Pemdes Selarang. BPN perlu data dan dukungan yang valid serta keterangan dari semua pihak. Pihak PPN dalam hal ini sebagai fasilitator. Amsir Sapernong selaku kuasa hukum dari Cuminem, beliau juga Pimret Media Nasional ID mengatakan jika pihak S2P meminta keterangan dan data dari BPWS, maka S2P akan melakukan ganti rugi. Namun setelah data dari BPWS turun, S2P mungkir. Keabsahan dan luas tanah ada di kewenangan BPN. Ternyata benar, surat jual beli sesuai seluas 3.882 meter persegi, sehingga dalam hal ini pihak BPN tidak bersalah. Setiap pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis pasti berdampak pada lingkungan. Ada banyak tanah warga yang belum dibebaskan, sementara tanah warga yang digunakan untuk mata pencaharian banyak yang rusak tergenang air oleh sungai akibat polder yang dipasang tanggul oleh S2P. Diharapkan warga bisa mendapatkan haknya, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang meminta uang untuk perubahan dari tanah sawah ke tanah pekarangan. Setelah ada pencairan juga meminta jasa. Dari pihak Cuminem sudah benar mengambil langkah berkoordinasi dengan S2P, namun pihak PLTU mempersulit. Amsir meminta media untuk mengawal hingga permasalahan bisa selesai dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Apabila tidak terjadi kesepakatan terkait sisa tanah yang tidak dibayarkan, ATR BPN Cilacap akan melakukan cross-check lapangan diperkuat dengan menampilkan peta citra. Pembebasan lahan PLTU yang luas sertifikat itu ada 3.833 meter persegi. Tapi pada kenyataannya yang dibayarkan oleh PLTU hanya 3.200-an meter persegi. Di situ kan ada selisih 600 meter persegi lebih. Jadi dalam hal ini di awal pihak PLTU sudah menjelaskan yang penting ada keterangan BPWS, mereka akan lakukan ganti rugi. Ternyata di situ setelah surat itu ada, mereka mungkir. Nah, maka di sini selaku yang berwenang untuk keabsahan sertifikat, kita berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Cilacap untuk yang pertama menanyakan tentang luas sertifikat tersebut. Apakah memang jual belinya sesuai dengan isi sertifikat atau belum. Ternyata di dalam jual beli itu sesuai 3.800. Jadi di sini BPN itu sebenarnya tidak ada salah. Tapi karena pihak yang berwenang untuk keabsahan luas isi sertifikat itu ada di BPN. Nah, tadi keterangan dari BPN bahwa akan dilakukan rapat koordinasi tanggal 4 bulan Juli. Setelah itu tindak lanjut pengukuran ataupun cross-check lapangan. Itu jika tidak ada kesepakatan ya? Tidak ada kesepakatan. Nah, jadi untuk teman-teman semua ada beban moral kita bahwa setiap pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan proyek strategis pasti berdampak terhadap lingkungan
budaya, adat, wilayah kelahiran. Di sini tugas kita selaku media adalah mengawalnya supaya memperkecil dampak itu dan penerima hak itu mendapatkan haknya sesuai. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum, karena ada indikasi ada oknum yang meminta untuk perubahan dari tanah sawah ke tanah pekarangan dengan uang. Setelah cair juga masyarakat tersebut didatangi oleh oknum untuk meminta jasa. Ini tugas kita selaku media, khususnya untuk pembebasan wilayah atau lahan di PLTU Karangkandri. Karena apa? Banyak sekali lahan masyarakat di PLTU Karangkandri itu sampai saat ini belum dibebaskan. Sementara lahan mereka sudah hancur, tergenang air, rusak oleh Sungai Kalisabu akibat border yang dipasang tanggul oleh PLTU. Nah, sementara masyarakat itu bingung mau menuntutnya kemana. Sementara ke PLTU seperti sulit untuk berkomunikasi. Nah, itulah saya mohon kepada teman-teman dari media untuk bersama-sama mengawal permasalahan ini sehingga tidak ada yang dirugikan. Terus hasil dari hari ini apa, Pak? Hasil hari ini ada kesepakatan bahwa tanggal 4 bulan Juli akan diadakan pertemuan pihak BPN mengundang S2P PLTU Cilacap dari pihak desa, BBWS, dan pihak keluarga kami dari pihak Minum. Nah, sebenarnya dari pihak kami itu sudah cukup baik dari awal koordinasi langsung dengan PLTU, tapi PLTU sepertinya mempersulit. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk. Terus harapannya, Bang? Jadi harapan saya yang pertama adalah jangan sampai terjadi masyarakat dikorbankan untuk pembangunan proyek strategis negara. Karena satu sisi kita ingin mengangkat harkat martabat masyarakat sekitar. Karena disinyalir masyarakat di sekitar itu sendiri sekarang ini yang dijanjikan akan bekerja di PLTU apa justru dipersulit. Kampung mereka sudah hilang, tanah mereka hilang, pembayaran mereka tidak jelas, sementara mereka untuk bekerja di PLTU sesuai dengan harapan mereka tadinya itu bohong. Karena sama sekali sangat sulit untuk berkompetitor dengan tenaga-tenaga skill dari luar. Jadi saya harapkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap dan PLTU serta tim pembebasan serta masyarakat desa untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Karena tanah mereka sudah nggak ada, tempat bertani nggak ada, kampung mereka dipindahkan, mereka jadi terasing, akhirnya menimbulkan titik kemiskinan baru. Nah, inilah harapan saya ke PLTU. Kegiatan hari ini caranya tadi acara. Tadi acara kita pertemuan dengan pengacara dari Buju Minem, Pak Amsir, yang pengacara kuasa dari Buju Minem. Intinya kami itu meminta keterangan dulu, Pak, karena kebetulan saya itu juga di sini baru 1 tahun, sehingga biar tahu permasalahannya. Karena itu peristiwa kan tahun 2020 ya, dengan tahun 2020. Terus kami juga baru tahun 2022 masuk sini, sehingga baru tahu masalah hal ini. Intinya kami ingin menggali inti permasalahannya seperti apa. Nah, dari pembahasan tadi kita sepakat nanti mau mengundang dari semua pihak, ya, dari semua pihak yang terkait, baik dari S2P, di BBWS, PUPR, terus desa. Kita nanti rembukan lah yang terbaik seperti apa. Baru setelah pertemuan hasilnya seperti apa, kita mau melaksanakan hasil pertemuan itu. Rencana sih untuk tindak lanjut itu kita nanti tanggal 4 Juli pertemuan lagi yang insya Allah segera kami undang dari seluruh pihak yang terkait. Mungkin itu saja yang bisa. Sebetulnya itu permasalahan apa sih, Bos, yang dilaporkan ke sini?
informasinya diduga dari pengacara Pak Amsir itu katanya ada selisih luas dari antara sertifikat dengan pembayaran apa itu, intinya itu masih ada selisih luas. Nah, itu kan kami perlu data dulu, perlu adanya dokumen yang valid ya untuk menjawab itu, dan perlu keterangan dari semua pihak, sehingga nanti kami sebetulnya duduknya itu sebagai fasilitator, bukan memutuskan, tapi ini loh sebetulnya Cilacap seperti News ini memberitakan.